Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam-salam bagi semua, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam bagi semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa tandilul barakati wa rahmat wa tahsilul fuyudati wal futuhat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa majjada wa azam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat khairil makhluqina fil ardi was samawat sayyidina wa maulana wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi zahirat. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia, yang telah mengumpulkan kita di acara kultum yang insya Allah barakah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjung tinggi kepada revolusioner Islam sedunia, yang Nabi tertinggi anti korupsi, Nabi termulia anti durhaka, Nabi termasyhur anti kufur, yang patut kita semua jadikan figur bagi siapa yang ingin nyenyak tidur mendengkur di alam kubur bagaikan tidur di atas kasur, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabiatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak yaumul kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda dan remaja merupakan salah satu kunci penentu maju dan mundurnya suatu bangsa. Karena sudah terbukti bahwa pemuda dan remaja merupakan tumpuan suatu bangsa yang meneruskan perjuangan bangsanya dari zaman dahulu kala hingga saat ini sampai di masa yang akan datang. Sebagaimana pula yang dikatakan Syekh Mustafa Al-Ghaliyaini, seorang penjangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan umatlah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Sebagaimana pula yang dikatakan Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama kita, mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya, Pramudia Rob Arkana dari kelas 9, membawakan syarahan yang berjudul mempersiapkan pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Nabil Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik itu lemah mental, lemah fisik maupun lemah intelektual, karena hal tersebutlah yang biasanya menyebabkan kemunduran bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, wajib bagi saya, saudara sekalian, dan kita semua merasa takut kepada Allah apabila meninggalkan generasi penerus yang lemah. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul sebuah pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia, pemuda dan remaja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi era global?
Jawabannya, Profesor Dr. Sudarwan Nanim dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Pertama, kualitas amal, kedua, kualitas intelektual, dan ketiga, kualitas spiritual. Maka dengan demikian hadirin, bangsa kita dituntut untuk mempersiapkan pribadi-pribadi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, berwawasan luas, dan berpikir keras. Itulah kualitas intelektual. Dan bangsa kita pun dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar dan pribadi-pribadi yang beriman kepada Tuhan. Itulah kualitas spiritual. Dan dengan demikian hadirin, bangsa kita pun dituntut untuk mempersiapkan individu yang berakhlak mulia serta personal yang berhati emas dan terintegritas. Itulah kualitas amal. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita selaku generasi penerus bangsa, marilah kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar, dan belajar. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para pemuda dan remaja, maka insya Allah, Allah akan memberikan kesejahteraan kepada bangsa kita tercinta ini. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berakhlak mulia itu kuncinya. Ku tetapkan dalam hati, di hati ini ada cinta untuk negeri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Kesalahan hanya milik syaitan, saya hanyalah korban, dan kebenaran hanya milik Allah, saya hanyalah penyampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.